Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Segenap pengurus Jam'iyah Silaturahim Subuh Kota Depok yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini tentu kita bersyukur bisa melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai macam cara, dengan tujuan tidak lain mencari keridhaan Allah, dan cara-cara kita lakukan adalah cara-cara yang terbaik agar ibadah puasa yang kita lakukan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tentunya ini adalah nikmat yang luar biasa, bahwa ibadah puasa yang kita lakukan dengan berbagai macam cara banyak sekali hikmahnya. Ibadah puasa yang Allah tentukan bagi umat Islam di bulan suci Ramadan ini, agar kita semua mengintrospeksi, kita semua mawas diri, mengambil hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan. Di antara banyak hikmah pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Pertama, saat melaksanakan ibadah puasa, ada rasa ketenangan jiwa pada diri kita. Ketenangan jiwa yang kita rasakan itu, diantaranya adalah semakin terasa nyaman, semakin terasa tenang. Begitu kita membaca Al-Quran, terasa nikmat di hati sanubari kita. Di saat kita berbuka puasa, kita pun bergembira, terasa syahdu, terasa bersahaja. Karena ibadah puasa seringkali menjadikan sesuatu yang tercerai-berai, sesuatu yang terpisah karena sebab, sesuatu yang terpisah karena jarak, menjadi bersatu karena adanya pelaksanaan ibadah puasa yang di dalamnya ada pelaksanaan berbuka puasa. Lihatlah, saat di bulan-bulan lain boleh jadi seorang ayah, ia lebih sering makan di kantornya bersama kawan-kawannya. Lihatlah, mungkin seorang anak, ia makan bersendak gurau dengan teman-temannya. Tapi saat itu terasa jarang ayah dan anak-anaknya beserta istri, beserta ibunya untuk makan bersama. Kita bisa ambil hikmah di bulan suci Ramadan ini. Ayah, ibu, anak, satu keluarga bersendak gurau. Terasa kebahagiaan yang luar biasa. Bisa makan bersama dengan penuh rasa syukur, rasa sukacita. Kalaupun itu tidak terjadi di saat berbuka puasa, karena ayah belum kembali dari pekerjaannya, pasti di saat sahur itulah ia akan mencurahkan kasih sayang dengan keluarganya. Ia bisa berbuka puasa. Inilah gambaran sederhana, tolong menolong dalam sisi pemenuhan kebahagiaan batin ayah dengan anak-anaknya, anak dengan kedua orang tuanya. Hadirin hadirat yang berbahagia, tentu tolong menolong ini merupakan fitrah manusia, karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Ia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan kalau kita baca berbagai macam literasi, betapa banyak Allah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, karena hambanya itu menolong orang lain. Dalam catatan sejarah,
Nabi SAW pernah bercerita kepada para sahabatnya. Pada zaman Bani Israel, ada seorang pelacur. Ia boleh jadi habis menjajakan dirinya. Dini hari ia pulang. Perjalanan ia mendengar lolongan anjing yang kehausan. Ia tidak tahu di mana anjing itu berada. Ia terus berjalan. Rasa haus mencekik tenggorokannya. Ia lihat sumur. Ia turun untuk mengambil air. Ia minum sebagian. Kemudian ia ambil lagi sebagian dengan sepatunya. Ia nanjak ke atas sumur. Ketika ia akan minum air yang ada di sepatunya itu, ada anjing yang memang menjulurkan lidah karena kehausan. Tidak tega wanita pelacur itu untuk meminum air. Lantas ia berikan kepada anjing yang hampir-hampir mati kehausan itu. Tidak lama setelah ia mengenyangkan anjing yang kehausan itu, ia pergi. Rupanya ajalnya tiba. Disinilah terjadi dialog antara malaikat. Yang satu berkata ia merupakan penghuni neraka. Malaikat yang satu berkata ia tidak layak menjadi penghuni neraka. Ia layak menjadi penghuni surga. Akhirnya kedua malaikat mengadukan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Masukkan ia ke dalam surgaku karena rahmatku. Karena ia telah menolong makhlukku yang hampir-hampir mati kehausan. Kalau kita lihat betapa pekerjaan wanita itu boleh jadi bagi masyarakat Indonesia adalah pekerjaan yang tidak layak, bahkan sangat menjijikkan. Boleh jadi dosa wanita itu sudah sangat luar biasa. Namun karena rahmat Allah, ia memberikan seteguk demi seteguk air kepada anjing yang hampir-hampir mati kehausan. Allah limpahkan rahmatnya. Pekerjaannya wanita tadi begitu menjijikan. Makhluk yang ditolongnya dalam Islam adalah makhluk yang memang dianggap najis. Namun sekali lagi, wanita itu menunjukkan sisi kemanusiaannya, sisi kasih sayangnya, bukan hanya kepada manusia, namun ia pun melimpahkan kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Ia tidak peduli. Kalau saja menolong makhluk Allah yang dianggap najis tadi, Allah melimpahkan rahmatnya. Bagaimana kalau kita yang memang Allah jadikan manusia yang dikatakan laqad karomna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Menolong sesama manusia boleh jadi limpahan rahmat Allah lebih luas lagi daripada murkanya. Sejarah lain, mungkin kita pernah mendengar dari guru-guru kita. Bagaimana seorang Imam Hasan al-Basri, wali min auliyaillah yang berasal dari Basrah, Irak. Ia terpaksa saat ia melaksanakan tawaf wadanya, ia mendengar ada dialog malaikat yang berkata, tidak ada yang diterima pelaksanaan ibadah haji jamaah tahun ini, kecuali seorang muwafaq tukang sol sepatu yang tinggal di Basrah sana. Mendengar ini kaget. Imam Hasan al-Basri tadi, selesai ia melaksanakan urusan hajinya, kembalilah ia ke Baghdad, Irak. Namun sebelum ia sampai ke Baghdad, ia cari orang yang namanya muwafaq, tukang sol sepatu itu. Lantas terjadilah dialog antara Imam Hasan al-Basri dengan tukang sol sepatu tadi. Amalan apa yang menyebabkan Anda hajinya diterima tahun ini oleh Allah? Dan karena haji Anda diterima, maka Allah pun menerima semua amalan-amalan haji. Mendengar pertanyaan ini muwafaq kaget. Apa kata beliau kepada Imam Hasan al-Basri? Wahai Tuan, sungguh saya tidak berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Bagaimana mungkin Allah menerima amalan haji saya? Lantas Imam Hasan al-Basri terus mendesak muwafaq itu. Lantas muwafaq ini teringat, benar Tuan, sebetulnya
tahun ini harusnya saya melaksanakan ibadah haji, namun saya batal. Karena ketika saya kumpulkan uang hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, setelah uang itu sudah cukup bagi saya untuk melaksanakan ibadah haji, saya sampaikan kepada istri saya bahwa saya akan melaksanakan ibadah haji. Ini bekal buat kamu, ini bekal buat persalinanmu nanti. Karena memang saat itu istri saya sedang hamil. Rupanya sore hari ketika saya sedang bersendak gurau dengan istri saya yang hamil itu, istri saya bilang, saya mencium aroma gulai kambing. Tolong Mbak, carikan saya dari mana sumbernya ini. Saya ingin sekali menikmati semangkok gulai kambing. Pergilah muafak ini mencari-cari dari mana sumbernya, siapa tetangganya yang masak gulai kambing. Ketika ia dapati tetangganya, ia sampaikan maksudnya. Apa kata tetangganya tadi? Wahai tetanggaku, sungguh daging yang saya masak sebagai gulai, menjadi gulai itu halal bagi kami, namun haram bagi Tuhan. Kenapa demikian? Apa jawaban tetangganya itu? Begini, Tuhan. Saya seorang janda dengan beberapa anak yatim. Saya sehari-hari itu menjual kayu bakar. Namun kayu bakar saya beberapa hari ini tidak laku. Daripada anak saya mati kelaparan, saya teringat di ujung jalan sana ada bangkai keledai yang sudah dikerubungi oleh lalat. Pergilah saya untuk mengambil bangkai keledai tadi. Kemudian bangkai keledai itu saya bersihkan, saya cuci, saya masak. Dan ini baru matang. Jadi bangkai ini, gulai ini halal bagi kami, tapi haram buat Tuhan. Mendengar itu saya kaget. Saya terkejut. Lantas saya bilang kepada orang itu, hentikan, buanglah gulaimu itu. Kembalilah saya ke rumah. Saya ambil uang saya yang saya tabung puluhan tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Saya berikan kepada wanita tadi untuk terus melanjutkan kehidupannya bersama anak-anaknya yang yatim. Akhirnya saya batal melaksanakan ibadah haji. Saya tidak kecewa. Saya bersyukur bisa menolong tetangga saya. Mendengar itu Imam Hasan Al-Basri menangis. Apa kata beliau? Inilah amalan yang tentunya secara fisik, secara zahir Anda tidak melaksanakan ibadah haji. Namun di hadapan Allah, Anda termasuk orang yang dianggap hajinya haji mabrur. Inilah tolong menolong yang begitu luar biasa. Tolong menolong yang begitu agungnya. Ia relakan, ia korbankan demi tetangganya. Yang memang merupakan dalam Al-Quran disebut akribah. Sebagai saudara dekat kita. Yang mesti kita tolong. Hadirin yang berbahagia. Tentu di bulan suci Ramadan ini ada cara-cara kita. Untuk terus berbagi kepada saudara-saudara kita. Kita bisa kenyangkan saudara kita. Atau mungkin kita bisa saling bertukar makanan berbuka. Tentu kita bersyukur pada Allah ketika kita bisa memberikan sekedar makanan berbuka bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah limpahan rahmat dan karunia Allah yang begitu agungnya. Tentunya kita sebagai makhluk sosial, memang tolong menolong itulah yang akhirnya akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Saat kita menolong, satu saat pun kita akan ditolong. Tidak ada manusia yang merasa gagah karena manusia satu dengan lain saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang merasa paling hebat karena satu dengan lain saling memiliki kelemahan. Saling tolong menolonglah. Insya Allah pasti Allah akan menolong kita dimanapun kita berada.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.